Halo semuanya, jumpa lagi di YouTube Rifqi Family. Nah, dalam video kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang kendaraan yang kami gunakan selama pembuatan YouTube Rifqi Family, juga sekaligus perjalanan kami pergi mulai ke Banda Aceh, Blampidi, Medan, dan tempat-tempat lainnya. Nah, mobil ini mobil Xpander tahun 2018, jadi kami sudah gunakan selama 6 tahun, kurang lebih 6 tahun. Nah, jadi di sini kami ingin berbagi pengalaman tentang apa saja yang sudah kami lakukan terhadap mobil ini, pergantian-pergantian, dan kebetulan karena ini sudah hampir 2 minggu tidak berjalan, ya cukup dipanaskan saja karena ada suatu kendala di tombol switch start top engine-nya yang agak sedikit macam-macam. Nah, sekaligus dalam video ini kita akan mengganti tombol switch, kendala-kendala, sekaligus kendala-kendala umum yang berada di mobil Xpander. Simak video ini. Selama kami menggunakan Mitsubishi Xpander ini, alhamdulillah memang tidak ada banyak kendala, dan kami rasa ini model MPV yang kami recommended kepada peminat mobil keluarga, karena memang dari segi biaya perawatan itu lebih terjangkau, ya seimbang dengan Avanza dan Suzuki lah. Karena ini Matic Ultimate, dan alhamdulillah selama 6 tahun Maticnya masih aman, belum ada bunyi-bunyi atau jedak-jeduk, itu masih aman semuanya. Yang sudah kami lakukan pergantian dalam Mitsubishi Xpander ini selama 6 tahun, yang pertama itu di bagian kaki-kakinya, terutama rack steer, itu sudah kami ganti. Satu set dengan ball joint itu sekitar 1 jutaan kecil. Kemudian ada lagi shock brake, itu empatnya kita ganti. Itu mungkin biayanya sekitar satu shock itu, kalau yang depan itu sekitar 800-an itu satu shock, kemudian yang belakang itu sekitar 500-an. Jadi semua shock keempat-empatnya sudah kita ganti, karena memang itu kenyamanan yang perlu kita jaga. Di bagian mesin juga tidak ada kendala apapun, ya selama ini kami gunakan ya masih standar-standar, isi bensin, ya ganti saringan, ya seperti normalnya mobil pada umumnya. Nah, cuma satu ada pada tali bel, ya belnya itu sudah kita ganti. Jadi sebenarnya dibalik banyak kekurangan isu-isu pada tahun 2017, karena ini keluaran pertama, ya di akhir tahun 2017, seperti baterai, alhamdulillah kami tidak ada kendala, ya. Kemudian juga oh ya, ada satu lagi, yaitu di retract-nya, ya pada spion retract. Nah, itu pada umumnya Mitsubishi Xpander itu entah kenapa keset. Nah, jadi sering macet waktu tutup kaca, itu secara otomatis dia macet. Nah, tidak tertutup habis atau tidak terbuka habis. Nah, dari beberapa pergantian dari spare part yang sudah kami lakukan, itu sekarang kendalanya ada pada tombol switch start top engine-nya. Karena ini sudah macet-macet dan sudah ada keluar peringatan di dashboardnya itu tentang electrical, ya ada perlu diservis. Jadi kami curiganya pada tombol switch start top engine. Jadi ini sudah kita lakukan pembelian secara online, dan kita akan menggantinya start top engine ini, karena kalau ini tidak diganti sewaktu-waktu dalam perjalanan, misalnya itu masih bisa digunakan tapi macet-macet. Jadi suatu saat nanti pada saat perjalanan tidak mau hidup lagi, maka mobil tidak bisa kita gunakan. Jadi sebelum itu kita perlu waspada bahwa apabila ada kendala pada start top engine-nya, itu persiapkan dulu cadangannya, supaya nanti pada saat macet itu sudah ada pergantiannya, dan mungkin nanti lebih aman lagi dalam perjalanan kita. Oke, sekarang kita coba lakukan pergantian start top engine-nya pada switch tombolnya. Pertama-tama kita buka pada bagian panel yang ada tombol
info menggunakan alat supaya tidak terjadi lecet-lecet pada dashboard. Nah, ini kita congkel dari segala sisi, samping, bawah, dan bagian atas supaya nanti klipnya terlepas dengan sempurna ya. Nah, setelah terlepas, ini kita cabut konektor pada tombol info. Nah, sebelum pergantian pada tombol switch, ini kita periksa dulu tombol yang baru. Di sini ada pencetan di dua sisi yang berbeda ya. Jadi kalau kita nanti ingin membuka, kita harus pencet dulu. Dan sebenarnya kita bisa buka bagian panel di bagian bawah, tapi saya cukup membuka bagian panel atas saja. Nah, setelah lepas, kita ganti tombol switch yang baru dengan memasang kembali konektornya. Nah, kemudian kita masukkan kembali tombol switchnya sesuai dengan pencetan tadi yang berdiri tegak ya. Tinggal dorong saja sampai berbunyi klik. Nah, sekarang kita coba kita hidupkan mobil. Jadi perbedaannya setelah kita memasang tombol yang baru, itu setelah kita pencet itu sangat lembut. Nah, sebelumnya itu agak susah, bahkan susah hidupnya. Nah, sekarang hanya pencet pelan saja itu sudah hidup. Dan bahkan setelah kita hidupkan, di dashboard itu tidak ada lagi peringatan elektrikal untuk dilakukan servis. Maka dengan demikian secara elektrikal mobil ini sudah aman. Nah, sekiranya sudah selesai semuanya, tinggal kita pasang lagi panel dashboardnya pada bagian tombol info ini. Nah, tinggal kita cocokkan di lubangnya, kemudian kita dorong saja sampai rapat. Oke. Nah, bagaimana? Mudah kan cara mengganti start engine daripada Mobil Xpander? Jadi kami menyarankan untuk menyediakan tombol start engine ini di awal supaya nanti kalau memang sudah macet-macet, jangan sampai kita betul-betul switchnya itu rusak dan tidak bisa kita gunakan. Kalau tidak bisa kita gunakan, maka mobil juga tidak akan hidup. Jadi demikian saja vlog kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di vlog lainnya. Bye-bye.